Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia dari Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sosialisasi terkait dari cara pengolahan makanan yang sehat selama pandemi. Jadi momen adanya Hari Raya Palu Besi kali ini menjadi momen yang tepat bagi saya untuk memberikan sosialisasi terkait dari pengolahan makanan yang mana ibu-ibu di sini pasti sedang menyiapkan makanan ataupun pangan untuk menyambut dari Hari Raya Palu Besi seperti itu. Jadi tanpa menunggu lama kita mulai saja sosialisasinya. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini tentu banyak merubah kebiasaan kita, baik dari mengolah makanan, bertransaksi, berkegiatan, ataupun melakukan sesuatu seperti itu, di mana setiap kegiatannya harus kita lakukan berdasarkan dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Jadi di sini kita harus benar-benar memperhatikan terkait dari pengolahan makanan, karena tentu intake ataupun makanan yang dimakan kita sehari-hari itu tidak boleh terkontaminasi oleh bakteri, apalagi oleh virus corona. Nah, yang pertama kita lakukan dalam pengolahan makanan tentu adalah mencuci tangan terlebih dahulu, di mana cuci tangan yang baik itu adalah cuci tangan menggunakan gerakan 6 langkah di bawah air yang mengalir, serta menggunakan peralatan dan juga alat-alat yang sudah dibersihkan sebelumnya. Nah, setelah memasak juga kita harus membersihkan alat-alatnya supaya tidak menjadi sarang penyakit ataupun sarang kuman. Nah, lalu gunakanlah air dan juga bahan baku yang aman. Jadi kita tidak boleh menggunakan air dengan sumber mata air yang tidak jelas. Jadi harus menggunakan air yang jernih, di mana sumber mata airnya itu tidak terkontaminasi oleh bakteri ataupun sumber-sumber penyakit seperti itu. Untuk bahan bakunya juga kita harus gunakan yang aman, di mana menggunakan yang segar, yang sehat, dan terbebas dari cemaran kimia, tidak berbau, dan juga tidak ada tanda-tanda pembusukan seperti itu. Di sini ada materinya di mana bebas dari cemaran fisik seperti kerikil, staples, bebas dari cemaran biologi seperti rasa dan bau yang tidak normal, bebas cemaran kimia, dan juga gunakan air aman. Jadi air aman itu harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Selanjutnya, masak dengan baik dan benar, di mana untuk bahan-bahan seperti daging sapi, daging unggas, telur, dan juga pangan dari hasil laut itu harus kita masak dengan kematangan yang sempurna. Karena jika daging-dagingan ataupun pangan dari hasil laut itu tidak matang dengan sempurna, tentu bisa menjadi sumber dari penyakit seperti itu. Jadi ada kematangan yang baik itu akan mematikan kuman dan juga bakteri yang mungkin bisa menginfeksi ataupun menimbulkan penyakit. Nah, untuk makanannya itu jika dipanaskan harus pada panas yang merata. Nah, pada saat pengolahan makanan, kita harus memisahkan antara pangan mentah dan juga matang. Kenapa harus dipisahkan? Supaya tidak ada kontaminasi silang antara makanan yang masih mentah dan juga matang. Jadi, makanan yang sudah matang ini tentu sudah melalui proses pemanasan dan juga pematangan sehingga sedikit terdapat adanya bakteri yang mungkin menimbulkan penyakit. Sehingga ini harus dipisahkan dari bahan-bahan mentah yang mana masih banyak ada kontaminasi ataupun organisme atau mikroorganisme yang berbahaya ataupun bisa menimbulkan penyakit seperti itu. Jadi makanan yang sudah matang bisa taruh di tempat yang baik dan juga bersih sehingga layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, pangan-pangan seperti makanan dingin ataupun panas itu sebaiknya dijaga untuk suhunya agar tetap pada suhu yang ideal, di mana untuk susu yang dingin atau minuman yang dingin alangkah baiknya dibiarkan untuk tetap dingin, tidak sampai berubah suhu, dan begitu juga dengan makanan-makanan panas, dan hindari juga untuk melakukan pemanasan makanan berulang kali. Mengapa? Karena pemanasan makanan berulang kali itu dapat menimbulkan adanya sifat karsinogenik dari bakteri, di mana bakteri sendiri ada yang malah aktif pada suhu-suhu tinggi. Dan juga pemanasan berulang ini bisa menghilangkan dari kandungan ataupun merusak dari kandungan nutrisi dari makanan itu sendiri.
Baik, sekian dari paparan kali ini. Untuk pengolahan makanan tidak ada terlalu banyak materi, namun hal ini merupakan hal yang penting dilakukan oleh ibu-ibu di rumah agar nutrisi dan juga kesehatan dari keluarga terjamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata.